Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Pelayanan untuk Keselamatan. Yang pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Pelayanan Yesus di dunia ini telah dinubuatkan oleh Yesaya dan Yesus sendiri yang telah menggenapinya. Ayat dalam buku Yesaya tersebut dikutip oleh Yesus dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Dan Yesus sendiri yang berkata, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Lukas 4 ayat 20. Bila meneliti kehidupan Yesus, maka kita dapatkan kehidupan Yesus yang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang memberikan pelayanan kepada manusia. Berulang kali dalam Injil, Kristus dikatakan tergerak oleh belas kasihan terhadap orang-orang dalam kesusahan atau yang butuh bantuan. Dan dia tidak hanya merasa kasihan, dia juga memenuhi kebutuhan manusia. Dia berbelas kasihan kepada mereka yang lapar dan dia memberikan makanan. Matius 9 ayat 36. Dia juga menyembuhkan yang sakit. Matius 14 ayat 14, Markus 1 ayat 41. Bahkan dia siap mati untuk keselamatan manusia. Apakah ada kasih yang lebih besar dari kesediaan bagi manusia yang lebih kesediaannya untuk disalibkan demi keselamatan kita? Dalam berbagai perumpamaan, Kristus sendiri berulang kali menggunakan istilah emosi yang mendalam dan menyayatkan hati untuk menggambarkan kasih sayang Bapa. Matius 18 ayat 27, Lukas 10 ayat 33, Lukas 15 ayat 20. Dan bahasa yang sama yang menggambarkan kasih sayang ilahi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru juga digunakan dalam Injil untuk menggambarkan respon penuh kasih dari Yesus terhadap mereka yang berada dalam kesusahan. Yesus juga meratapi umatnya. Kita mungkin membayangkan air mata di mata Kristus ketika dia memandang ke kota. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Matius 23 ayat 37. Di sini kita melihat bahwa ratapan Kristus sangat mirip dengan ratapan Allah di seluruh perjanjian lama. Faktanya, banyak ahli kitab suci mencatat bahwa gambaran seekor burung yang sedang menjaga anak-anaknya di timur dekat Kuno adalah gambaran yang hanya digunakan untuk keilahian. Di sini banyak orang melihat gambaran dalam Ulangan 32 ayat 11 tentang Allah seperti seekor burung yang melayang-layang, melindungi dan memelihara anak-anaknya. Kita bersyukur oleh sebab pelayanan Yesus, sebab Allah yang melayani untuk keselamatan kita. Sebab itu, sudah selayaknya kita menyambut belas kasihannya dan juga mengikuti jejaknya dalam memiliki sifat Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Kiranya Tuhan memberkati.